Karena didasari oleh rasa yang begitu besar sehingga kita takut kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kabar baik. Masih di bulan Juni. Masih dengan channel yang Anda tunggu-tunggu. Masih dengan saya Mr. Ju. Masih dengan dia yang selalu memberi harapan palsu. Asik, masih dengan bulan Juni, perjuangan tanpa henti. Walaupun terasa berat tetap akan kulalui. Unstoppable. Sabar baby, ini bukan uji nyali karena berjuang harus dari dua hati. Itu dia ya, hati loh ya, bukan body ya, hati. Hati-hati pokoknya ya. Dan pandemi masih berada di sini bersama kita, jadi Anda harus tetap menggunakan masker di mana-mana dan jangan lupa ketika Anda menemukan hand sanitizer segera digunakan supaya bersihkan tangan Anda dari jejak-jejak yang ada. Pemerintah suka pakai hand sanitizer. Cuci tangan, iya. Cuci tangan. Setelah dipakai harus cuci tangan, ya. Dan kali ini kita akan ada request nih dari salah satu petinggi perusahaan pialang. Saya nggak tahu nih ini sebenarnya motifnya apa gitu ya. Tapi sempat merequest akan tolong Bang dibahas ini komparasi kah? Masuknya? Komparasi. Perbandingan antara trading di forex khususnya, perdagangan berjangka ya, forex khususnya, dengan cryptocurrency. Yes, itu dia ya, itu tema kita hari ini karena kita lihat banyak sekali ya, sudah mulai dari hampir 14 tahun yang lalu cryptocurrency itu mulai mendunia ya. 14 tahun yang lalu 2008 itu. Jadi pada saat sampai detik ini orang trading cryptocurrency aja gitu tanpa tahu basicnya apa gitu, penciptanya apa gitu. Ya orang cuma tahu Satoshi Nakamoto kata dia, padahal itu juga fiktif kan. Tidak pernah diketahui keberadaannya gitu. Tidak pernah diketahui videonya ataupun rekam jejaknya gitu. Kalau Anda ke Jepang paling hanya ketemu kakek Sugiono ya. Bukan kakek Nakamoto ya. Ngapain lu ditambahin sama dia asapnya. Kurang apa ini coba. Aduh. Sabar, ini ujian gitu ya. Betul-betul ujian itu hanya akan datang ketika diberi, bro. Kalau Anda yang bikin masalah itu bukan ujian namanya cobaan. Cobaan itu terasa tidak enak. Kalau enak, cobain. Bro, bisa botolnya bisa gini lagi kan? Iya. So, basicnya aja udah beda, bro. Selama ini kita bahas tentang forex kan, forex, indeks saham dan bla bla segala macam. Walaupun kita di awal-awal akan menggaungkan di awal-awal kita selalu bilang kalau Anda mau pengen belajar cryptocurrency juga kita punya mentornya di sini gitu. Tapi sejauh ini sih orang cryptocurrency yang saya dengar orang melakukan bertransaksi atau menjadikan cryptocurrency, Bitcoin dan segala macamnya itu untuk investasi jangka menengah ataupun jangka panjang gitu. Walaupun dari beliau bilang tadi sudah ada yang daily trade ya, sudah mulai ada yang daily trade ya. Buy dan sell bisa dilakukan, tapi karakternya berbeda. Cryptocurrency adalah mata uang digital. Berbeda dengan forex. Forex itu mata uang yang sudah ada, yang sudah nyata. Seperti euro, pound sterling, dolar, yen, Swiss franc, Australian dollar itu sudah ada dan sudah digunakan di negara masing-masing. Di euro berarti di lingkupnya euro, pound sterling berarti di Inggris. Nah, digunakan sudah ada, sudah disahkan. Bahkan di beberapa negara lain yang di luar dari tempat asal currency tersebut bisa digunakan. Kayak kita dolar gitu, kita belanja di Indonesia pakai dolar sudah bisa gitu, bisa ditukarkan kursnya, nilainya, mata uangnya gitu. Sedangkan cryptocurrency kan baru.
mata uang digital yang coba dilegalkan. Di beberapa negara sendiri belum bisa diterima sebagai alat pembayaran. Di Indonesia juga kan, BI sendiri belum melegalkan cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran. Tetapi berkembang luas menjadi suatu alat investasi gitu. Nggak salah juga beberapa orang yang di awal-awal ikut cryptocurrency, Bitcoin, menjadi kaya raya karena nilainya waktu itu kecil sekali kan. Dan ketika mulai rame dia tinggal jual dan sudah menarik keuntungan gitu. Ini nggak apa-apa gitu. Ya masa dan volume transaksi yang dilakukan, semakin banyak orang melakukan transaksi maka nilainya akan semakin tinggi. Nah itu di cryptocurrency. Nah perbandingannya, pertanyaannya adalah sebenarnya lebih enak mana, trading di forex atau di cryptocurrency? Ya tergantung, sesuaikan sama karakter Anda gitu. Kalau Anda sukanya bermain dengan sesuatu yang jelas karena fluktuasinya sudah ada, fluktuasi ya, yang sudah terlihat jelas, umpamanya euro ya mau nggak mau kita melihat datanya adalah data euro, negara-negara yang di dalam euro ataupun data dari Amerika, dalam hal ini US dollar gitu, itu sudah jelas ada gitu. Sedangkan untuk cryptocurrency kan tidak ada data fundamentalnya yang bisa dijadikan suatu acuan untuk transaksi daily trade umpamanya gitu. Nah Anda lebih senang untuk suatu yang real, yang Anda lihat real seperti itu. Mohon maaf ketika ada koreksi mohon ditulis di komen ya kalau ada kesalahan dalam penyebutan. Karena saya juga tidak sepaham orang-orang di luar sana yang memang menasbihkan hidupnya untuk trading di cryptocurrency ya. Nah, sampai detik ini kan kita buka kelasnya, tapi memang kita lihat agak, karena banyak ya yang sekarang versinya banyak sekali kan, varian-variannya kan. Dan hanya beberapa dari Bitcoin tersebut yang bisa dipakai kan, yang masih bertahan sampai detik ini. Beberapa bulan ini kan hancur, banyak dari nilainya hancur kan, turun jauh kan gitu. Nah itu dialah. Jadi bukan faktor ekonomi gitu. Jadi karena faktor kepercayaan yang ada di masyarakat, faktor trust, apakah ini bisa dijadikan suatu alat pertukaran pembayaran transaksi yang benar-benar sah, atau mungkin ini hanya gorengan dari beberapa kalangan yang membuat ini bergerak seolah-olah ini adalah market gitu. Nah ini yang harus dipahamin betul gitu. Anda harus betul-betul belajar cryptocurrency di sini. Anda harus belajar dulu kripto itu apa gitu loh, bagaimana pergerakannya gitu. Buat Anda yang pengen suatu hal yang baru, tidak ada salahnya gitu, karena banyak orang yang berhasil juga di sini. Banyak orang juga yang gagal. Kegagalan itu biasa bro, dalam investasi itu kegagalan itu biasa. Yang penting Anda selalu menjadikan kegagalan itu menjadi suatu pelajaran sehingga bisa mendapat sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Forex sudah jelas, barangnya sudah ada, masuk di Indonesia sudah dari tahun 89 juga udah ada. Yang tadinya regulasinya longgar sampai sekarang ketat banget regulasinya, sampai banyak abal-abalnya. Banyak orang bikin sistem-sistem yang mana ngaku trading ternyata bukan trading, kayak binomo yang lain-lain gitu kan, binari gitu. Nah itu kan banyak. Kenapa? Karena begitu menggodanya produk ini gitu. Nah Anda trading aja, cukup trading aja gitu di forex. Forex basicnya adalah mata uang. Mata uang yang berasal dari suatu negara tertentu, dipengaruhi oleh kondisi fundamental ekonomi, berita politik, kebijakan-kebijakan yang ada di situ. Maka bergeraklah, ada nilai tukarnya. Ada nilai tukar dari mata uang tersebut. Ketika suatu keadaan ekonomi suatu negara akan baik, maka nilai mata uangnya akan naik. Umpamanya kayak Amerika gitu. Di kondisi Amerika, salah satu datanya yang berulang kali kita bilang, umpamanya salah satunya contohnya adalah tingkat pengangguran di Amerika. Nah, kalau tingkat pengangguran di Amerika bulan ini lebih rendah daripada bulan kemarin, nilai mata uangnya naik. Sederhananya kayak gitu. Nah, cryptocurrency seperti apa analisanya gitu. Nah, Anda harus pelajarin itu juga gitu. Kalau Anda fokusnya di forex sudah ada, barangnya sudah ada, tinggal Anda memperdalam aja. Salah satunya dengan sekolah trading gitu. Sekolah trading kita juga ada, bacalah deskripsi di bawah ya. Jangan terlalu ini. Sebelum ini harganya naik, kita tetap ada di 1.250.000 ya. Promo lagi gitu ya. Dan kalau ada paketan, kita ada paketan supaya Anda bisa lebih murah. Anda bisa belajar berdua, paket berdua. Kalau sendiri Anda bayar 1.250.000. Kalau berdua Anda mendapatkan promo sehingga hanya bayar 2.500.000. Itu promo dari kita. Kalau bertiga Anda bayar 3.750.000, promo dari kita, dan hanya berlaku di bulan Juni ini saja ya. Anda silakan masuk, daftar di bawah ya. Itu promo dari kita. Tidak akan berlaku di bulan Juli, hanya di bulan Juli. Ya, itu dia. Nah, itu dia ya. Banyak sekolah trading, banyak sekolah-sekolah trading yang sudah memberikan peluang kita untuk mempelajari suatu produk. Banyak sekolah trading yang membuat kita
pintar untuk melihat suatu investasi. Saran saya apapun produknya, baik itu forex ataupun cryptocurrency, pelajarilah dari sumber yang jelas. Kalau dari forex ada broker yang legal, belajarlah dari broker tersebut. Banyak oknum-oknum, banyak personil-personil, banyak mentor-mentor, banyak pialang-pialang yang mau mengajarkan Anda bagaimana cara trading yang tepat, yang baik dan benar. Anda belajar di situ money management, risk management, time management, psikologi trading, ngambil posisi, fundamental, teknikal, semuanya akan diajarin sama seperti kita. Saya juga ngajarin itu gitu. Nah, ketika Anda ingin melihat cryptocurrency, kenapa kok ini sepertinya orang tergila-gila ya sama ini ya? Sampai Anang aja bikin NFT kan? Nah, Anang bikin NFT, apakah semenarik ini? Ya Anda harus pelajarin dari sumber yang jelas. Ada legalitasnya nggak sih perusahaan kripto kayak gitu? belum ada. Akan ada regulasinya kayaknya dari situ. Ada jualan juga walaupun tidak karena saking besarnya dorongan publik untuk menjadikan ini suatu bahan investasi, maka dari Bapepti sendiri kayaknya sudah mulai untuk membuat regulasi tentang investasi di cryptocurrency gitu ya. Nanti tolong dikonfirmasi ke Bapepti apakah ini benar atau tidak. Semoga ini benar karena akan memberikan kita salah satu opsi lagi untuk bertransaksi gitu. Salah satu pilihan investasi selain dari forex dan indeks saham dan yang lain-lain, ada cryptocurrency. Jadi pelajari. Kemudian kalau ada demonya, Anda demo dulu sehingga metode apa yang Anda terima bisa dipraktikkan di demo. Ketika itu berhasil, Anda yakinkan bahwa Anda punya dana yang cukup, bukan dana harian, bukan dana yayasan, apalagi dana minjem dari orang tua, teman, pacar. Kalau udah putus, balikinnya susah, jadi utang piutang, akhirnya berantem. Harta gono gini kan susah kan? Gitu. Mau diterusin jadi hutang, mau putus tetap jadi hutang. Susah ya? Iya juga ya, cinta harusnya indah dong bro ya, apapun bentuknya itu tetap indah ya. Jalani dengan hati yang tulus, jangan pernah ada kebohongan, karena dasar dari cinta adalah kejujuran dan keterus-terangan. Ya gitu ya, jujur bro, jujur. Ketahuan jujurlah, tidak ada gunanya menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Suatu saat akan terbuka. Mending jujur sekarang, pahit-pahit deh, berantem, pukul-pukulan terserah deh. Yang penting jujur dan berjanji bahwa itu tidak akan diulangin lagi. Sederhana sekali ya. Jadi, teorinya sederhana, ya memang sederhana. Tapi kadang-kadang kita terlalu takut untuk jujur. Kenapa? Karena didasari oleh rasa yang begitu besar sehingga kita takut kehilangan. Betul nggak? Seharusnya Anda nggak akan takut kehilangan. Kenapa? Karena itu kesalahan Anda gitu loh. Itu konsekuensinya. Dan ketika Anda merasa bersalah, Anda sadar kalau Anda salah, maka yang hadir adalah perasaan bersalah. Kalau Anda sudah merasa bersalah, Anda harusnya minta maaf dong. Konsep minta maaf adalah minta maaf. Jangan berhenti sebelum maafnya diberikan. Jangan mentang-mentang udah minta maaf, kan saya udah minta maaf ribuan kali, ya udahlah terserah mau gimana, terserah ngikut aja lah. Kalau emang dia percaya syukur, alhamdulillah. Nggak percaya ya udah. Arogan sekali. Tidak boleh minta maaf itu, minta sampai diberikan maafnya dan dijadikan pelajaran. Memang betul-betul berubah gitu. Sederhana ya. Jadi kita bahas apa ini sebenarnya? Jadi jangan minta yang macam-macam. Jadi sadari bahwa kita semua berinvestasi, apapun bentuknya itu. Dalam hal ini ada forex, ada cryptocurrency, semuanya barang bagus, semuanya sudah terbukti bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan profit. Ada yang berhasil, ada yang gagal juga. At least ini tetap ada, investasi ini tetap ada, forex tetap ada, cryptocurrency tetap ada. Sampai salah satunya ditutup, dilarang untuk bertransaksi atau ditransaksikan, dilarang untuk dijadikan suatu investasi, maka Anda berhenti. Sebelum itu terjadi, silakan investasi. Belajar. Ingat, sesuatu yang tidak kita pelajari tidak akan pernah dimengerti. Itu juga dengan investasi ya. Tolong Anda belajar sehingga Anda paham, sehingga tahu apa yang akan dilakukan ketika Anda melakukan real transaksinya. Itu aja dari Mr. Ju. Kurang dan lebih mohon maaf. Kalau memang ada kekurangan data-data ataupun istilah-istilah, mohon disampaikan di kolom komen. Kita akan terima dengan lapang dada. Kita akan berterima kasih sekali. Enggak, kita channel yang biasa saja. Kita menggunakan
kalimatnya biasa-biasa saja supaya masyarakat mulai dari rendah menengah sampai ke atas itu mengerti bahwa ini loh bisnis trading gitu. Bisnis trading memang tidak cocok untuk siapa saja. Artinya umpamanya bisnis trading di reguler gitu yang butuh dana 50 juta minimal gitu kan, nggak semua orang punya 50 juta nganggur, bukan dana harian ya. Itu dia investasi. Jangan sampai dana investasi adalah dana harian yang dimana ketika kita tanamkan akan merusak dapur, akan merusak keharmonisan rumah tangga. No, memang betul-betul uang nganggur ya. Itu pesan dari saya, belajar dan belajar. Jadi tetaplah bersama untuk investasi apapun itu. Percayalah bahwa ketika Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, Anda niat baik, Anda kerjakan dengan baik, maka hasilnya akan baik juga. Sekian dari Mr. Ju, dan tetap pakai masker Anda, gunakan hand sanitizer, hargai kerja keras nakes kita karena pandemi belum berakhir. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar. Jaga kesehatan ya. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.